Halo guys, kembali lagi dengan saya Liman Sonaji di channel Daily Racing. Nah, pada kesempatan kali ini aku mau servis si Locotre, MX Locotre. Jadi MX Locotre ini manifoldnya manifoldnya itu udah karetnya udah lemes. Jadi kalau keadaan panas itu bocor, keluar api, keluar backfire dari knalpot, sama gasnya itu susah turun. Padahal di settingan remap kasih Daily Racing, di setelan remap itu nggak aku atur backfire. Nah, dan sebenarnya ini aku mau servis di Abakura, cuman karena Abakura itu mau event balap ya IDW, jadi mereka fokus, sehingga aku servisnya ke bengkel temanku, dan aku juga udah bilang ke Abakura kalau aku betulin di sana. Nah, mumpung si Locotre ini mau aku servis, mau aku bongkar throttle bodinya, jadi sekalian aja aku mau review throttle bodinya. Kebetulan throttle bodinya ini udah pakai throttle body barrel, yang kalau di Indonesia itu masih jarang yang pakai barrel, itu hanya dipakai untuk balap. Karena kebutuhan throttle body barrel itu emang sebenarnya untuk balap, untuk standar, untuk harian biasa itu sebenarnya nggak enak karena langsamnya itu nggak bisa rendah. Cuman di Abakura udah diakalin, jadi bagian dalam itu udah dilem, ada yang dilem sehingga stasionernya bisa rendah, bisa bawah, RPM bawah itu bisa. Nah, tanpa lama-lama langsung aja kita ke bengkel temenku, langsung kita servis si Locotre biar lebih enak nantinya, oke? Nah guys, ini udah ada di bengkel Bitek, tepatnya ini di Kartasura atau Tosuro. Ini mas jenenge Pucangan. Nah, si Locotre ini berhubung dibongkar TB-nya karena manifoldnya itu udah lembek, udah bocor-bocor lah karet manifoldnya. Jadi sekalian aku mau review TB-nya. Sebenarnya ini udah agak telat sih review TB barrel di Indonesia. Cuman di Indonesia itu saya lihat masih jarang yang pakai. Di YouTube juga masih jarang, jadi saya inisiatif pengen review TB-nya. Nah, TB-nya kebetulan ini Moto One, Mas Bayu. Moto One Racing, made in Malaysia. Untuk sensor TPS sendiri saya pakai Forsim. Nah, ini udah di custom velo sama dikasih dudukan double injektor. Untuk injektornya ini sendiri double injektor, yang satu di intake dan yang satu di moncong. Untuk ukuran injektornya itu standar, pakai standar semua tapi double. Nah, seperti itu bentukannya. Oke, kita lanjut review TB ini. Nah, untuk throttle body ini sendiri seperti yang sudah saya bilang tadi, mereknya Moto One. Untuk diameternya 36. Cuman ini itu udah di remer mulai dari velocity-nya sampai ke dalam, sampai ke koinnya dan sampai ke belakang. Nih kelihatan tipis banget. Nah, untuk remernya sendiri ini untuk moncongnya diameter 38. Untuk bagian belakang ini sendiri, belakang ini itu ukurannya 37,5, jadi bentuknya nyorong ya guys. Nah, kita lanjut sendiri untuk TB barrel ini. Cara bongkarnya itu lewat samping ya guys. Jadi ini harus kita copot dulu. Buat L tengah ini kita copot untuk nyopot throttle tarikan gasnya ini. Kemudian bagian samping ada L kecil-kecil. Ini udah karatan. Samping-samping ini kita buka, itu untuk membuka koinnya. Nah, sekarang untuk koinnya sendiri itu bentukannya bulat ya guys, jadi bulat banget. Nah, ketika kita buka gas itu jadi nggak ada hambatan. Nah jadi lubangnya itu full maksimal, bukaannya itu maksimal, sehingga tidak ada hambatan angin yang masuk. Sedangkan kalau TB lainnya itu yang pakai koin yang model flat itu, ketika dibuka kan tengahnya ini masih koinnya miring gitu ya, jadi masih ada hambatannya. Sedangkan
barel sendiri itu power ball, orang-orang nyebutnya power ball ya. Jadi ketika dibuka, nah ini udah nggak ada hambatan, jadi itu langsung masuk ke intake, ke klep, ke mesin. Seperti itu untuk TB barel ini sendiri. Nah untuk kelebihannya itu saya rasa cuma itu sih, dia itu koinnya itu bal atau power ball, sehingga masuknya itu maksimal, nggak ada hambatan sama sekali. Tapi minusnya, jika kalian pasang di MX King itu tidak bisa terpasang lurus. Maksudnya lurus itu seperti ini. Nah maksudnya lurus itu seperti ini, kita nggak bisa masang gini, soalnya rangka MX King sendiri itu sempit ya, jadi masangnya itu harus agak miring seperti ini. Sebenarnya bagusnya gini, cuman nggak bisa dipasang. Kecuali kalian pasang di motor lain yang bentuk rangkanya itu lebar atau ya space-nya besar, itu bisa dipasangin ini dengan model agak seperti ini. Nah untuk paket pembelian sendiri, waktu saya beli TB barel ini itu benernya dapat intake velocity-nya itu panjang. Velocity-nya panjang, namun dari bengkelnya sendiri, dari Abakura, di custom ulang dengan jarak segini. Saya kurang tahu jaraknya berapa, karena mungkin kebutuhannya seperti ini. Dan untuk velocity sendiri ini bukan bautan di luar ya, melainkan ini di drat. Dari dalam itu ada dratnya, sehingga modelnya itu pas, flow-nya itu pas, nggak ada hambatan sama sekali. Nah flow-nya itu pas, walaupun ini kelihatan ada garis ya, ada garis, tapi ini di tangan itu nggak terlalu kerasa, soalnya itu bentuknya pas, jadi angin yang masuk itu nggak kehambat. Dan untuk cara membuka velocity-nya sendiri seperti ini. Nah cara membuka velocity-nya itu tinggal kita putar, seret ya. Bukaannya angin guys. Nah akhirnya kebuka juga. Nah jadi model velocity-nya seperti ini. Ini dratnya halus banget. Nah di sini juga ngedrat. Jadi orinya itu emang udah ada moncongnya sedikit seperti ini. Terus ada dratnya untuk masuk velocity, sehingga nanti kalau saya mau ganti-ganti velocity itu tinggal copot aja, diputer, masukin lagi. Nah seperti ini, udah banget. Cuman tadi waktu pemasangan jane yang masang aku sendiri guys. Yuk seret. Nah seperti ini. Kemudian saya jelasin lagi untuk angin-angin ini, kan kelihatan full bumpet ya, nggak ada celah angin masuk. Nah jadi itu anginnya itu waktu stasioner lewat ini, lubang ini, kelihatan nggak guys, lubang kecil ini loh. Nah itu masuknya ke sini, terus keluarnya lewat sini, sama lewat dalam balnya. Soalnya di bawah itu emang ada rongga. Nah kelihatan nggak? Bawahnya itu kelihatan ada rongga itu loh. Lah ada rongga. Nah langsung masuk ke sana. Saat dibuka seperti ini. Untuk intake-nya ini sendiri udah pakai model downdraft yang model lurus seperti ini. Ini sebenarnya untuk diameter 34, jadi bagian belakang itu harus di porting. Nah injektor sendiri ini 8 hole ya, standarnya kan 8 hole, cuman 2 jadi ini 16. Nah seperti ini. Nanti bakalan kita bikinin manifoldnya dari teflon. Ini model downdraft. Kalau yang model standar atau racing standar itu kan belok ya. Nah itu untuk flownya sendiri menurut saya kurang bagus, sehingga pakai yang model downdraft.
model downdraft double injektor TB barel. Oke guys, jadi manifoldnya udah jadi. Ini aku bikinin dari teflon karena yang tadi itu sobek, terus ini dibikin mepet banget. Nah ini dibikin mepet banget, jadi dalamnya itu langsung ketemu di manifold. Cuman manifoldnya emang dibikin gitu ya guys, dibikin ngotak. Nggak tahu kenapa dari abakurannya dibikin gitu, jadi flownya kayak kepentok sih gitu loh guys. Nah ini udah aku bikin mentok, aku bikin dari teflon biar lebih awet. Untuk harganya itu tadi aku bikinin 60.000. Semoga saja awet dan enak. Oke, tanpa lama-lama langsung saja kita pasang di si Lokotre. Oke guys, proses pemasangan. Jadi kalau di making tuh nggak bisa lurus ya masangnya, soalnya bodinya ciut. Soalnya nek mbok pasang nek motor lainnya mungkin bisa. Ini mbok iki engko lewat sela-selane iki Mas. Jabone to. Sing sitok nyopat kuwi engko. Seperti itu. Nyopot itu sih. Terpasangnya jadi seperti ini, manifoldnya jadi pendek banget ya. Manifoldnya pendek banget, TB-nya lebih ambles. Nah itu intake ketok mentok. Tapi aku tadi tanya ke abakurane, katanya nggak usah di porting, emang di setel gitu. Oke, sudah siap. Nah guys, ini udah ada di lokasi di pinggir jalan, di pinggir kali juga, sendirian siang-siang jam 12 nek demi kalian biar bisa cek sound. Kalau di rumah itu nggak bisa cek sound. Oke, langsung aja kita nyalain. Di waktu kita nyalain itu injektornya, bentar biar kelihatan, double injektornya itu nyemprot kalau kita nyalain. Oh, injektor sing dalam, sing bawah yang nyemprot. Yang atas itu ketika kita starter. Nyemprot ya guys. Walaupun injektornya ini udah kotor sebenarnya. Oh, semprotannya masih ada bintik-bintiknya, itu berarti menandakan injektor kotor. Sampai 2300. Coba kita gas. Nah guys, mungkin segitu dulu untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Dan kenapa saya bayarnya itu nggak kenceng-kenceng, nggak saya pol-polin sampai limit atau sampai RPM atas, karena nanti di next video aku mau cobain knalpot ini Hans.
hands engker-engker. Ini bekas si Versa. Ini itu untuk cc 200 sampai 250. Dan waktu kepasang di Versa itu engker-engker banget. Ya enggak banget sih, enggak kayak yang lagi viral. Nah, ini udah termasuk engker-engker. Nah, ini mau aku cobain ke MX berhubung inletnya 50. Jadi mau aku cobain ke MX. Tapi sebelumnya aku mau cek sound dulu sih. Kenapa TR2 itu mau aku bayar habis itu ganti ini. Nah, bedanya seperti apa? Di larinya juga beda. Kalau si MX jadi engker mungkin bagus, mungkin kalau pakai ini jadi engker. Karena pakai TR2 itu enggak engker. Kalau dicobain knalpot ini jadi engker ya alhamdulillah. Ini mau dipasang di Vixen temenku. Tapi sebelum dipasang di Vixen, aku mau pasang ke MX dulu. Aku cobain suaranya jadi seperti apa, oke? See you in next video and goodbye.